Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, anggap aja rumah sendiri, Dar. Jangan aja namaku. Oh. Namaku. Ramai sopo, Cak. Silakan anggap aja rumah sendiri, ya kan. Ya, kita luar biasa ya teman-teman. Selamat datang di Dapur Politik ya kan. Alhamdulillah. Ini dalam suasana Bang O masih mengawal Jawa Timur di sesi PON gitu. Nah, jadi sesi kali ini kita Dapur Politiknya semakin politik karena orang-orang ini adalah lulusan ilmu politik. Ya kan, sarjana ilmu politik. UNER ya, benar ya? Ada ilmu politik UNER. Saya 2012 meskipun kemarin sempat viral ya sarjana ilmu politik. Iya, UNER. iya. Beda tahun, Cak. Beda tahun. Ya. Jadi memang tapi sempat viral. Nah, orang-orang ini kita akan coba mengkulik terkait dengan apa ya? Ekspektasi ya sebenarnya. Ekspektasi terkait dengan dulu kuliah ilmu politik kenapa? Terus kemudian sekarang jadi apa? Ya, bukan begitu ya? Iya, bisa. Coba aku dah, apa? Biasa ya. Enggak, biasa ini biasa. Biasa ya. Jadi kalau saya katakan di sini perkenalkan, ini ada Arif Bagus Permadi, sarjana ilmu politik, gitu kan. Nah, dia sekarang kesibukannya jual underdeal ya. Bukan, Pak. Ini lebih ke spare part, Pak. Jangan underdeal bahasanya. Di spare part. Spare part. Kebutuhan industri. Kebutuhan Spare part industri. Ilmu politik, kebutuhan industri. Iya. Untuk nggak nyambung, tapi nanti kita akan kulik lebih lanjut. Ada Mas Alfian Fadlan. Halo. Sekarang dia lebih ke kerja konduktor. Kontraktor. Hidran. Oh, hidran. Hidran ya, Pak. Macam-macam saya general kontraktor. General kontraktor. Apa aja saya kerjain pokoknya. Ya. Ini ya apa namanya? Palu Gada ya. Punya apa Palu gua Gada. ada. Gitu. Nah, yang terakhir adalah Perhimpunan Pekerja Bukan. Oh iya. Lebih ke Mas Arsyad ini sekarang Lebih- entrepreneur juga ya. Iya, menyelami Menyelami F&B. FNB. Food iya, dah. and Body. Coba aku baru ngerti loh. Food and beverage. Baru menyelami, baru menyelami. Iya, Jadi iya. unik-unik. Nah, terkait dengan latar belakangnya gitu kan. Gimana? Dulu pas S1 ilmu politik itu yang dibayangkan apa sih kok iso mlebu ilmu politik itu? Arsyad yang paling Arsyad. Iya, Gini. Oh iya. Kedua aku ya. Gimana ya? Dulu Oke, itu selesai. baru Cak. Lawannya Jadi ketok. Iya. Gimana. Kayak Mbak Puan aja. Dulu tuh idealis mungkin ya. Idealis. Terlalu idealis. Kan dulu kan waktu ospek disuruh nulis ya. Iya. Apa cita-citanya gitu ya. Iya. Apa cita-cita ketika itu? Iku pun aku bingung ngono. Apa ini ya? Kok jadi bingung. Diplomat ngono lah. Diplomat. Untung berian jarum ngono ya. Iya, terus, Diplomat, Cak. Diplomat. Terus ternyata waktu ospek jadi bahan bulian. Kenapa kok dibully itu, Ustaz? Oh, ada bully ya? Ada. 2012 masih bully-bulian ya. Iya. Nah, terus. Sosmed masih belum banyak lah. Terus. Jadi bahan bulian sama waktu ospek itu ya, angkatan agak atas itu. Ngapain masuk politik? Oke. Cita-cita diplomat, ngapain masuk politik? Kenapa nggak HI itu kan seharusnya gitu kan ya. Iya. Melenceng dikit lah. Melenceng dikit. Tapi keterimanya di sini Mas. Ini jawabannya gitu. Terima di sini Mas. Tapi itu nggak langsung bikin thread di Twitter ya? Oh, Aku enggak. dibully gitu enggak ya? Enggak ada. Tapi rata-rata ilmu politik itu semua karena terpaksa nggak sih? Masa ono sing kepengin aku pengen ilmu politik? Coba dari perspektif Aldi ya, Pak. Enggak, kalau aku dulu tuh kenapa pengen masuk ilmu politik? Pertama aku dulu seneng untuk belajar tentang manusia. Dalam artian kondisi sosial itu aku seneng. Karena setiap orang kan beda-beda. Enggak, jujur aku suka seperti itu. Jawaban diplomatis. Oh enggak, benar. Ya, kita diplomat juga. Enggak, benar. Pertama kali aku pengennya kayak gitu kan. Seneng gitu ngeliat, oh orang tuh gini, oh setiap orang tuh beda-beda gitu kan. Ya jadi kira-kira mana yang aku mau masukin yaitu antara sosiologi sama ilmu politik. Visip semua Fisip, ya. fisip. Aku udah dulu pengen fisip emang. Aslimu dari mana nih? Dulu, Fik? Bekasi. Planet Bekasi. Tapi lahir di Jakarta loh. Oh, iya. Numpang tok. Akhirnya ngambil ilmu politik UNER. UNER. Alasannya waktu itu nggak keterima ilmu politik UI. Oh Iya. Berarti ilmu politik UI juga. Iya, ilmu politik UI. Tapi pilihan kedua UNER. pilihan kedua UNER. Iya. Jurusannya ilmu politik juga.
ilmu politik juga. Wih, Oke. ini. Terus akhirnya Oke. di ilmu Ya politik. udah, di ilmu politik UNER ya udah belajar. Ya benar, emang kita kan belajar ya. Nah, benar. Belajar kita datang ke Poldes, ya kan kita datang ke desa, ya kan sama bapak waktu itu ya Pak ya. Benar. Satu kelompok kita ya Pak ya. Satu kelompok. Sama bapak juga loh, satu enggak. kelompok ya. Iya Poldes loh. Enggak, Poldesnya enggak ambil. Mungkin dia ambil Umar. Kok ada Besilka kan? Enggak lah, aku ngilingnya sampai Ana terus. Loh, ini sama Silka. Aku. Enggak tahu aku. Ini sama Oh iya, kalau sama dia iya. Ya, terus. Ya udah, kita belajar macam-macam ya. Cukup menyenangkan, aku suka gitu loh. Nah, ekspektasinya setelah lulus, oh ternyata ilmu politik itu mencari kerjanya tuh kalau untuk profesional cukup sulit ya Pak ya, saya akui loh Pak. Nanti saya teruskan itu. Karena saya mengalami itu. Aku akui dulu ya, aku akui dulu ya, karena memang kalau dulu kita nyari kerja kan, kita cari kan sekolah-sekolah nggak jarang ya ada minta ilmu Kebetulan politik. dan ilmu politik nggak ada ya. Itu jarang banget ya kan. Oke. Aku mungkin kalau nemu mungkin dari 10 cuma 1 mungkin. Masuknya di semua jurusan kita. Oh iya. Entry Semua level. jurusan. Entry level. Buat hati-hati ilmu politik, keluar. Kalian salah. Harusnya masuk Akpol. Keluar kamu. SPN, Percuma. polisi Tidak. Harusnya jadi bintara polisi kan. Gitu. Jadi ekspektasiku kayak dulu kan aku pikir kan, oh aku bisa berpikir seperti ini, bisa berpikir secara global, secara luas tentang sosial, tentang manusia. Mungkin kira-kira aku akan bisa keterima di kurusan untuk misalnya untuk cangkupan yang lebih luas, gitu loh. Jadi pekerjaannya akan lebih mudah gitu. Ternyata enggak, bos. Sulit juga. Guys, setelah lulus kerja di Sriwijaya. Pilot ya. Enggak. Pramugari. Marketing aku. Marketing. Oke. Marketing. Jatuhnya ke marketing. Marketing. Sama, marketing. Tapi ilmunya kepake. Gitu ya? Kepake karena waktu aku di Sriwijaya Air itu aku lebih banyak hubungannya sama pemerintah. Penghubung. Penghubung. Liaison. Recommendation-nya. Saya pernah aku waktu itu Sriwijaya itu lagi ada permasalahan di Putu Sibau. Nah, terus Ya kan, orang sana mau dibunuh. Jadi perwakilan kita di sana, perwakilan Sriwijaya di Papua katanya Papua di Putu Sibau mau dibunuh. Putus Terus aku Ibu itu ini, provinsi mana? Kalimantan Barat. Mau dibunuh. Mau dibunuh ya. Dibunuh. Terus tahu-tahu aku ditelepon. Mas Alfi, kamu yang berangkat ya ke Papua, ke Putu Sibau ya. Ngapain? Itu gantiin teman yang ada di sana itu. Aduh. Rencananya itu cuma gantiin berapa bulan. Ternyata Panjang. Enggak, ganti itu fungsinya kamu di situ ngapain? Untuk mensterilkan aja. Kamu yang negosiasi gitu. Pokoknya untuk kondisi di sana untuk bisa berjalan operasional lancar lagi aja dan nggak ada konflik lagi di antara pihak perusahaan sama pihak yang ada di luar sana. tapi Gitu. kamu nggak diancam bunuh juga. Kamu malah koncoan Oh. di sana gitu. Oke. Lebih itu sih malah lebih apa ya? Kepakainya di situ. Lek, Gitu. Bapak Arif Bagus Permadi atau lebih dikenal dengan Arif Permadi. Kalau saya itu rasional aja, Mas. Nasional. Iya. Lulus 3,5 tahun ya. Nah, Ah. disclaimer dari keempat orang ini yang paling cepat beliau. Mereka masih naik gunung, saya sudah skripsi, masih sidang, Pak, sama Pak Wisnu dulu. Iya, Pak. Dosen Karena killer. faktor, Ya. faktor itu ya, faktor istri sekarang ya. Ya, saya masuk ilmu politik itu lebih ke karena Ana sih. Ana itu karena Ana itu pacar saya dari SMA. Nah, Dulu sekarang tuh- istri. Sekarang istri. Istri, Ya. Mantan pacar berarti. Dulu itu Ana langsung ngambil ilmu politik. Kalau saya langsung ngomong gini ke Ana, ngambil ilmu politik itu apa? Saya Anak undangan ya dia? tes tulis. Oh, tes tulis. Pinter berarti ya? Ya, Pinter dong berarti ya? Terus sih, Saya dah. aku langsung ambil Anja aku ya pinter. Iya. Aku ngambil psikologi. Psikologi karo manajemen. Oke, Wah, keren dua-duanya. wah, percaya diri, aku pinter kok. Itu tes tulisnya. Tes tulis. Oke, terus? Gagal semua. Jadi aku ya opo iki mosok aku sekolah swasta maneh aku ngono kan. Saat itu SMA berapa, Mas? Aku SMA swasta, Pak. 17 Agustus ya? Dr. Sutomo. Smador. Ya. Jadi aku di beda motor, Ana tuh seneng kan keterima. Aku nangis, Mbak. Jadi masuk aku kuliah swasta maneh, Mang. Ya, terbayang-bayang Universitas Dr. Sutomo ya? Iya. Sebelah. Agak Unitomo. Unta. Udah kacau aku wis pikiranku wis kalut, Pak. Ya apa carane
aku iso mlebu UNER. Uner, Jadi oke. niku lho bapakku. Pak, UNER iki universitas apik lho, Pak. Enggak tenan kan ngomong ngono. Iya. Bapak masuk karo. Bapakku gak gelem, gak usah kuliah. Apa? Kerja ae ngono. Apa bapak ngomong ngono? Bapak lulusan SMA apa S1? SMA. Oh, SMA. Jadi perspektifnya ya wis Beda. Terus kerja ae kok. Oh, ngono ta? Iya, terus ojo Pak, aku lak kerja lak isin ambek ibu anak, kena kuliah ya UNER. Iya. Terus. Tak rayu bapakku. Mandiri lho, Pak. Murah-murah aku buat beasiswa, isok, Pak. Sampai lulus gak oleh beasiswa. Cuma angan-angan ya. Iya, tapi mandiri. Aku tes mandiri keterima. Langsung aku macam-macam ilmu politik pasti grade paling rendah. Ngono ilmu politik kan ya. Enggak sih ono sing ning isor mana ya. Iya. Anak IIP. Terus Akhirnya kita sama pacarku Ana ini Ana, ya. ya satu jurusan. Dipertemukan kembali ya. Dipertemukan ya wis akhirnya fokus kuliah ya pacarannya aku iso lulus cepet karena kan SPP-nya tes tulis sama mandiri beda, Pak. Iya. Benar. Kita Jauh, mandiri. jauh. Mandiri. Tulis, guys. Miskin. Dulu kita itu yang tulis 900.000. Ah, benar. Kalau mandiri 3 juta. Itu Jauh paling murah sekali ya, Paling jauh murah di sekali. antara FISIP ya. Oh iya, benar. Kalau HI itu sudah 5 juta itu yang mandiri. Masa sih? Iya, tapi kalau UMPTN semua sama. 900.000 semua. Terus paling murah. Jadi pikiranku ya pacarannya aku cepat lulus. Bukan karena aku pinter, terpaksa gitu, Pak. Jadi aku udah cepat lulus. Akhirnya 3,5 tahun, Pak. Sama anak tadi. Saya. 3,5 tahun. Kuncinya ya apa? Kok bisa 3 tahun setengah tuh kuncinya apa? Jadi jangan terlalu stres, Pak. Jadi kalau ada kita kelompok, nah, tolong. Tolong wis. Jadi aku jawab, apa nyekel laptop, ganti next. Lah pikir terlalu berat koyo dari koyo apa? Makanya kelompokmu kalau ada kerjaan kelompok sama anak terus. Anak terus kan bilang. 90% berarti anak. Anak tapi kalau skripsi saya sendiri, Pak. Oh iya. Kembali loh skripsinya dia loh. Kembali skripsinya dia loh. Terus Penyelam minum air. ya terus 3,5 tahun itu sampai anak terus ya berarti ya. Ya, terus lulus kan, Pak. Sudah lulus. Anak lulusan terbaik loh. Lulusan terbaik. Iya, kumulat loh dia. Anak itu lulusan Iya. terbaik. Dan skripsinya dia itu sebenarnya bisa jadi tesis ya, Rip ya. Ya, dulu ditawari sama Pak siapa itu? Ucu mantan ke Australia. Terus aku tak pilih, kamu milih ke Australia apa milih nikah sama aku? Wah, ternyata kesalahan ya. Salah pilih ternyata. Kenapa nggak nama Australia? Iya, keputusan buruk ternyata. enggak lah, harusnya bener lah pilihan ini nikah sama aku. Iya. Sekarang kan hidupnya dia enak. Iya. Mana dia kerja? Sekarang di rumah nih beli. Nah, aku sing stres ning arep. Terus gimana Rip? Ya ini lulus Kerja. kerja. Nah, apakah punya problem yang sama kayak Elvi tadi? Sama. Problem yang dihadapi ilmu politik itu sama. Sama. Lulusan ilmu politik adalah terkendala oleh biasanya ada lulusan akuntansi. S1 Oke. akuntansi. S1 akuntansi. Ilmu politik nggak ada, Pak. Nggak ada. Rata-rata di semua jurusan. Nah, akhirnya saya nekat, Pak. Nekat itu singkat cerita saya di bank swasta jadi audit, Pak. Nggak ada korelasinya ilmu politik dengan audit. Ya Terus, kan? Tapi saya nekat karena saya foto. saya nekat, Pak. Maju, Pak. Dan kompetitor saya tuh lulusan akuntansi UNER. Oke. Wah, Perbanas. Lewat sama saya. Oh, Ditanyain tuh sama yang itu. HRD-nya ya? HRD-nya, orang 3, Pak. Chinese, Pak. Iya. Apa korelasinya ilmu politik sama audit? Oke, ini menarik ya. Ini buat pelajaran adik-adik ya. Ya. Jadi kalau secara hard skill, Pak, memang kita nggak ada korelasinya. Tapi secara soft skill malah nggak ada. Nggak. Secara soft skill. Jadi audit ini kan butuh namanya analisis. Kita butuh pemetaan. Betul. Nah, di ilmu politik diajarkan pemetaan. Bagaimana kita menganalisis sebuah fraud, kesalahan. Dari situ dihasil sih, Pak, dari sekian saingan saya tuh tebal semua, Pak. Saya yang terpilih, Pak. Jadi audit ilmu politik. Ditanyain tuh, Pak, belum selesai. Oh, belum. Bisa Excel ya? Oh, bisa. Bisa.
Yakin dulu Pak, yakin. Padahal Hari pertama kerja Pak, ada rumus VLOOKUP. Oh, begitu. Excel yo, punya nggak iso Pak. telepon Ana. Ah? Telepon Ana. Gak pura-pura takut sebelah gimana caranya Mas? Lu lah visit masuk nyekel Excel. Dia mau nyekel Excel. Word kan. SPSS Excel Pak, VLOOKUP, rumus-rumus kan audit Pak. Iya. Gak iso blewas aku Pak. Terus akhirnya. Akhirnya sing nerima saya nyesal Pak. Enggak, tapi menarik kan punya cerita Terus, masing-masing. Kemudian yang terjadi adalah, nah kalau Ana sendiri itu saat itu kerja audit juga? Enggak. Ana dulu outsourcing malahan Pak dulu Pak. Outsourcing. Lulusan Lulusan terbaik, kemudian outsourcing. IPK 3,9 ya? Ya. Outsourcing. Coba bayangin lah IP kamu 2. Ngeluh. Hah? Tapi Nganggur. harusnya bareng berarti ya? Bareng, Mana ya? bareng. Iya, tapi kerjanya duluan saya. Oh, Yang duluan. justru duluan kamu ya? Iya. menarik. Karena Ana tuh dulu daftar bank terkendala tinggi badan, Pak. Oh iya benar. Nah, kayak gitu-gitu kan biasanya bank. Iya, Pernah selalu fisik. begitu. Masih nggak sih Bang kayak gitu? Masih. Masih ya? Masih. Oh, masih ngeliat fisik ya? Oh ya, oke. Oke. Iya. Nah, itu terkait dengan ekspektasi kuliah nanti ya. Nanti Ya, kita ya. akan Oke. di sesi yang selanjutnya teman-teman, kita akan coba untuk membicarakan mengenai terkait dengan bullying nanti ya. Ini kan Oke. menarik ini. Oke. Soalnya kadang pembicaraan-pembicaraan ini di ilmu politik itu masih ini apakah korelasi kayak kita dulu itu sesuai dengan nggak yang zaman sekarang gitu. Oh, oke. Kita akan lihat di sesi selanjutnya di Dapur Politik. Dadah.